Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini tanggal 17 Maret tahun 2019, waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa. Sebentar lagi sudah habis bulan Maret, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah. Saya senang ada di Kota Malang saat ini, sebab saya sejak tahun 75 sampai 96 ada di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang. Teristimewa lagi di Kota Batu. Jadi saya merasa kalau pulang ke Malang ini pulang kampung Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, nama saya Jaliaman Sinaga, istri saya Linda Sumbayak. Kami belum lama menikah, baru 33 tahun. Diberikan 3 orang anak, pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Jadi hanya saya sendiri cowok ganteng satu-satunya di rumah. 2 menantu, 1 cucu di tengah-tengah keluarga kami. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu melayani pada kesempatan ini sejak hari Jumat kemarin. Ada dewasa muda dan kemarin ada seminar keluarga di Armet. Dan hari ini kami diberikan waktu untuk melayani, membagi berkat di tempat ini dan besok kembali ke Jakarta. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Kita baca Bapak Ibu ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Sampai 17 maksudnya. Sudah dapat? Kolose pasal 3, ayat 14. Nah, kita latihan baca Unity Bapak Ibu. Yang biasa baca agak cepat, tolong agak lambat dikit. Yang agak lambat tolong cepat dikit. Latihan Unity baca firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15 hanya jemaat. Hendaklah 16. Ayat 17 lebih kuat. Dan segala katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Kolose ini adalah hasil buah pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Kolose ini, boleh ditayangin PowerPoint-nya. Jemaat di Kolose ini terdiri, jemaatnya itu dari latar belakang yang berbeda. Topik khotbah hari ini ialah kasih yang mempersatukan. Katakan kasih yang mempersatukan. Mereka itu, topiknya dulu, nanti kalau saya bilang lanjut, baru lanjut. Jemaat di Kolose ini, mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Sama seperti kita di sini kan, latar belakang kita semua berbeda-beda. Orang di Kolose ini latar belakangnya ada 2 kelompok besar. Pertama orang Yahudi. Dan yang kedua orang Yunani. Tapi sama-sama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, 2 kelompok ini Bapak Ibu punya latar belakang, punya background yang sangat berbeda. Orang Yahudi itu terkenal sangat religius. Mereka adalah orang yang takut akan Allah. Mereka hidup dalam hukum-hukum. Ada hukum seremonial, ada hukum-hukum sosial. Tetapi ada juga hukum-hukum yang bersifat ritual. Semua mereka ditaat begitu ketat di dalam hidup beragama. Itu orang Yahudi. Tetapi orang Yunani Bapak Ibu beda sama orang Yahudi. Apa bedanya? Orang Yunani ini tidak terlalu mempermasalahkan masalah-masalah agama.
Mereka lebih mengutamakan pengetahuan. Mereka lebih mengutamakan logika. Mereka lebih mengutamakan sains. Jadi orang yang mengutamakan pengetahuan dan orang yang mengutamakan masalah-masalah agama ketemu di gereja yang sama. Nah, satu mikir, kamu itu belajar agama-agama tok. Yang satu bilang sini, kamu itu masuk neraka. Kalau hanya belajar toh, enggak takut Tuhan. Saling mempersalahkan, rame Bapak Ibu. Bahkan dicampur lagi, ada lagi latar belakang yang ketiga. Orang-orang yang sama sekali tidak percaya sama Tuhan. Bukan orang Yunani, bukan orang Yahudi. Tapi mereka sudah percaya. Yang orang-orang yang tidak percaya sama Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 3 kelompok ini ketemu Bapak Ibu. Itulah latar belakang orang-orang di Kolose. Nah, ketika latar belakang yang berbeda ketemu Bapak Ibu, pasti terjadi pro dan kontra. Betul enggak? Sama juga suami istri ketemu. Suami istri itu beda. Yang jelas harus beda, laki sama perempuan. Katakan laki sama perempuan. Kok ragu kelihatannya? Di luar sana banyak laki sama laki Bapak Ibu. Ya. Tuhan menciptakan pernikahan itu Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Agus. Mungkin kita ketawa dalam ruangan ini, tapi di luar sana banyak Hawa sama Agnes. Tapi Alkitab menyatakan pernikahan yang pertama Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati? Kemudian Allah berfirman, beranak cuculah. Siapa yang diberkati sama Tuhan? Loh kok menang kabeh? Siapa yang diberkati? Adam dan Hawa. Jangan bingung, kalau bingung nanti bisa jadi Adam sama Agus nih kalau begitu. Adam sama Hawa, bukan Adam sama Agus. Ini prinsip Tuhan Bapak Ibu. Nah, ketika 2 pasangan ini, laki sama perempuan, suami saya dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Istri saya juga dibesarkan dalam gaya yang berbeda. Ketemu Bapak Ibu. Wah, kebiasaan-kebiasaannya nih, begitu ketemu. Wah, terjadilah gesekan-gesekan, terjadi pro dan kontra. Kalau sebelum menikah, biasanya selalu cocok. Kalau sebelum menikah itu pengurapannya apa? Saya bilang PTT, pengurapan tingkat tinggi. Janji jam 5, jam 7 datang, enggak marah-marah. Padahal sudah 2 jam nih terlambat. Ih sorry ya, saya terlambat. Oh enggak apa-apa, aku ketemu kamu aja sudah seneng. Itu sebelum nikah. Sudah nikah, pengurapannya mulai berkurang, kasihnya mulai berkurang. Istri masih dandan 5 menit, masih dandan. Mobilnya sudah tet, sampai listrik lari ke kanan, lari ke kiri sini Bapak Ibu. Kenapa kok bisa berubah? Karena ada latar belakang yang berbeda. Belum lagi kebiasaan ada banyak hal yang berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasih, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam melayani jemaat di Kolose. Tapi apa tujuannya Paulus menulis surat ini? Lanjut PowerPoint-nya. Nah, tujuannya ialah, lanjut terus. Menerima hikmat dan pengetahuan yang benar. Supaya orang-orang di Kolose itu menerima hikmat dan pengetahuan yang benar dari Tuhan. Bukan hanya pengetahuan menurut orang-orang Yunani. Filosof-filosof terkenal berasal dari Yunani. Tapi Tuhan katakan bukan hikmat orang Yunani. Bukan kebenaran orang Yahudi. Tetapi hikmat dan pengetahuan yang benar berasal dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah yang kita kenal sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Nah karena itu hikmat ini penting Bapak Ibu. Kalau kita punya hikmat, kita tidak pernah mentok. Kenapa? Hikmat itu pikiran Tuhan. Katakan pikiran Tuhan. Kalau kita kan sering mentok. Maju kena, mundur kena. Repot. Tapi jangan lupa. Maju kena, mundur kena. Kiri kena, kanan kena. Ojo lali bu. Lihat ke atas. Ke atas, tidak pernah mentok. Di Jakarta banyak jalan buntu. Tetapi dalam Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Amin. Yuk kita ucapin yuk. Di Surabaya banyak jalan buntu. Tetapi di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Amin.
Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Artinya apa? Kalau kita punya hikmat, Tuhan selalu kasih pencerahan dalam pikiran kita. Tuhan selalu kasih tuntunan dalam roh kita. Ini loh kamu buat, ini loh kamu buat. Itu pencerahan, itu hikmat dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua apa? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 8 sampai 11. Di situ dikatakan supaya kamu mengetahui kehendak Tuhan. Nanti baca. Kehendak Tuhan. Iblis kehendaknya apa? Iblis itu adalah bapak pembohong dan pembunuh. Jadi jangan suka bohong. Ayo kalau suka bohong, siapa bapaknya? Anaknya siapa? Karena itu jangan suka bohong. Katakan yuk, saya tidak mau bohong. Kalau iya, saya katakan iya. Kalau tidak, saya katakan tidak. Kok makin lama kok makin pelan? Kenapa saya suka ajak jemaat untuk berbicara? Begini Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan dengan iman itu powerful. Ini saya kasih kesaksian. Dulu kami waktu baru menikah 33 tahun lalu, istri saya hamil pertama. Waktu itu kita di Junggo, Batu, naik ke atas mau ke Selekta, Selekta masih lewat. Waktu itu masih jam 3 sore tapi kabutnya turun Bapak Ibu. Karena dulu 32 tahun lalu itu masih wadem. Sekarang sudah agak panas. Tiba-tiba kabut turun. Tiba-tiba saya nyeletuk aja gini, ini kamu ini kok suasana kabutnya kok. Ini banyak pohon cemara. Saya nyeletuk aja, ini kayak kita dulu honeymoon di Roma ya. Kemudian istri bilang, alah honeymoon di Roma, kayak Eropa aja kok pernah kok. Mimpi honeymoon di Roma. Jangan gitu saya bilang. Tidak mustahil nanti Tuhan bawa kamu dan saya pergi ke Roma. Walah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sampai 10 tahun Bapak Ibu. 9 tahun kemudian Tuhan bawa kami ke Roma dalam perjalanan ke Yerusalem. Tapi lewat Roma Bapak Ibu. Persis 1 jam dari atas kota Roma ke satu tempat. Persis suasananya itu kayak di Junggo sana itu. Ada cemara-cemara. Terus tiba-tiba saya diingatkan Roh Kudus. Katakan sama istri saya, sayang kamu ingat enggak? Dulu saya 9 tahun yang lalu kita kayak di Roma. Sekarang kita ada di Roma. Kamu ada-ada aja sih. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang kita ucapkan itu powerful. Kalau itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya hati-hati jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kalau suami lagi benci sama istri, istri lagi kesel sama suami, jangan ucapkan kata sia-sia. Ada istri yang lagi jengkel sama suaminya. Biar nanti kan tabrakan suamiku. Sudah dikasih tahu, enggak kena dikasih tahu. Nanti tabrakan, kakinya patah 8. Loh, kita enggak usah dikte Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk keluarga kita. Katakan amin. Coba kalau kakinya patah 8. Siapa yang rawat, siapa yang susah? Istrinya sendiri. Nah karena itu mari Bapak Ibu. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu perlu waktu-waktu dengan Tuhan. Sama seperti bapak-bapak untuk mengetahui kehendak istri, kita harus perlu waktu. Kadang-kadang kalau kita sebelum menikah itu selalu ada waktu ngobrol kan. Ini tanda ini kalau yang belum menikah. Jatuh cinta, tapi tidak ada waktu, itu bukan cinta. Kalau orang sedang cinta, selalu ada waktu. Misalkan lagi jatuh cinta ini, aduh kamu bisa ketemu saya enggak? Saya ada perlu, sorry ya saya sibuk. Terus besok lagi, saya kok rasanya kok sudah 1 minggu ya enggak ketemu kamu kangen. Alah kamu itu kok kangen-kangen melulu, enggak ngerti orang sibuk. Itu enggak cinta. Kalau cinta, tahu? Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ayo, angkat tangan. Cuman sedikit yang pernah jatuh cinta. Aduh. Jatuh cinta berjuta rasanya. Pernah lah. Ini kalau muka-mukanya pernah sih jatuh cinta, tapi kadang-kadang malu-malu. Bapak Ibu, kalau orang sedang jatuh cinta, ngobrol 1 hari terasa amat singkat. Betul enggak? Ayo.
Betul apa bohong? Satu hari, saya masih ingat dulu. Saya dulu pacarannya di Surabaya Bapak Ibu. Jadi kalau saya kembali ke Surabaya itu kota pahlawan yang penuh kenangan. Sudah ngobrol dari pagi sampai sore. Tiba-tiba, sudah sore ya enggak terasa. Itu kalau sedang jatuh cinta. Capek-capek pun kalau ketemu orang yang kita cintai, merotol kabeh. Yang capek-capek merotol semua kalau ketemu dengan orang yang kita cintai. Betul enggak? Tetapi kenapa kadang-kadang sesudah menikah kita kurang waktu untuk orang yang kita cintai. Sudah menikah, sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, pergi ke sana. Untuk orang yang kita cintai, kurang waktu. Hati-hati Bapak Ibu. Untuk mengetahui kehendak orang yang kita cintai, kita harus cukup waktu. Walaupun mungkin engkau sudah menikah 20 tahun, 30 tahun. Kalau engkau tidak banyak waktu, ada namanya dalam pernikahan itu ada namanya waktu keluarga. Usahakan 1 minggu 1 kali bagi yang sudah menikah. Ada waktu kita bisa curhat. Kadang-kadang kita tinggal sama-sama sih, tapi tidak ada komunikasi dari hati ke hati. Hanya tinggal komunikasi basa-basi. Basa-basi. Sudah makan? Sudah. Aku tak kantor sih ya. Ya wis, dah. Gitu toh Bapak Ibu. Itu komunikasi basa-basi. Ya. Ayo makan, yuk gereja, yuk. Ya, itu basa-basi Bapak Ibu. Komunikasi yang benar itu ialah kita berani cerita apa yang kita rindukan. Apa mimpi-mimpi kita. Dan apa yang kita tidak suka, kita berani curhat. Kita berani cerita. Itu namanya komunikasi yang wow. Makanya kenapa orang pacaran selalu dekat? Karena kalau yang satu cerita, semuanya didengeri. Mas tahu loh mas, anjingku lucu. Ya apa anjingmu? Anjingku nak pipis iku katanya. Anjingnya kaki yang kiri diangkat yang coklat. Lucu loh mas. Tapi kalau yang hitam kok lucu, kok kaki kanan yang diangkat. Coba anjing kencing aja diceritain denger. Sudah menikah, dia bisa, ini orang yang sama, mas tolong dong antar saya, ini saya kok lagi enggak enak badan, tolong dong temanin saya ke toilet. Allah, sudah besar aja teman-teman, lu mau dewe kono, pergi sendiri sana. Loh kenapa kok bisa begitu? Cintanya mulai mengalami degradasi. Halo yang sudah menikah, bagaimanakah cintamu? Masihkah adakah waktu engkau kenal pasanganmu dengan baik? Jangan pernah berpikir, saya sudah lama kenal kok Pak, kenal. Mungkin kenal wajahnya, tapi isi hatinya yang terdalam engkau belum pernah kenal. Saya 33 tahun nikah, belum lama, baru 33 tahun. Kenapa saya katakan belum lama? Kalau kita cinta, waktu yang lama terasa singkat. Saya masih belajar sampai hari ini mengenal istri saya. Istri saya dari kecil nggak pernah dimarahin. Ini rahasia perusahaan. Tapi enggak apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau saya sering dimarahin, kenapa? Orang tua saya itu enggak mau, pokoknya kalau salah, ya salah. Siapapun salah. Jadi sering dimarahin, sering dinasehatin, maksudnya untuk baik. Nah, saya menikah dengan seorang wanita, enggak pernah dimarahin. Saya ini nadanya agak sedikit ngomong, ini agak sudah pelan karena lagi batuk. Ini 2 oktav di atas yang normal biasanya. Saya ngomong, Bapak, Ibu, waduh. Saya kalau agak sedikit tinggi, langsung Bengawan Solo. Waduh repot. Jadi sampai hari ini saya mesti terus belajar. Dulu saya enggak tahu, loh kenapa ini kok istri saya kok ngomong dikit langsung nangis. Ternyata kita itu dari latar belakang berbeda. Dia tidak pernah dimarahin. 25 tahun istri saya menikah. Saya umur 32 tahun, bayangin. Umur 25 tahun enggak pernah dimarahin. Saya biasa dimarahin. Tinggal bareng-bareng. Katakan pernikahan adalah manajemen perbedaan. Ayo 1, 2, 3. Jadi kalau perbedaan itu kita terus benturkan begini. Coba Bapak Ibu coba yuk. Perbedaan jangan dipertentangkan. Katakan 2 yuk. Tangannya di kepala. 2, 3. Coba agak kuat dikit. Apalagi ada batu akiknya tambah sakit lagi. Sekarang kita katakan gini, perbedaan harus disinergikan. Buka tangannya. Terus gini, perbedaan harus disinergikan. Kalau perbedaan kita pertentangkan, berapa tahun pun kita menikah, hasilnya selalu cek, cok. Hasilnya apa?
Tapi kalau perbedaan kita sinergikan, hasilnya cocok. Mau cekcok atau cocok itu ada dalam tanganmu. Itu ada pilihanmu. Katakan amin. Nah, jadi mengetahui kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup layak dan berkenan, memberi buah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Itu kerinduan Tuhan terhadap jemaat di Kolose. Tuhan mau supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita itu hidup berkenan sama Tuhan. Kalau berkenan sama Tuhan itu berarti nyambung sama Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya 3 anak. 3 anak ini kalau kita jujur ya. Pasti ada yang lebih menyenangkan hati kita. Walaupun memang kita tidak boleh membedakan ini loh, iki. Ini anaknya bapak iki, itu anakmu yo, iki anakku. Tidak boleh begitu. Semuanya anaknya bapak, anaknya mama. Ya. Jangan kayak dalam Alkitab ada anaknya Yakub, ada anaknya ini, ada ini. Jadi ada Ishak anaknya ini, Yakub anaknya ini. Jadi ada ini, akhirnya konflik. Jangan Bapak Ibu. Tapi kalau kita jujur pasti ada yang ini. Ada yang loh coba misalkan Bapak Ibu punya 2 anak. Kalau satu misalkan Bapak pulang ataupun Ibu pulang, "Mam, minum apa Mam?" "Tenang Mam, saya tahu kesukaan minumnya Mami. Tenang, tunggu 5 menit aku tak bikin." Cret. Dia bikin jus, ini loh masakannya, minumannya Mami kan. Mami kan suka minum jus wortel sama apel. Waduh, memang ini anaknya Mami. Pasti senang toh. Tapi coba satu. Ini Mami haus, tolong dong. Kamu kan tahu kesukaannya minumnya Mami. Walah, repot nih Mam. Lagi asik ini ada TV, udah bikin sendiri aja Mam. Ayo coba terus terang. Suka yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita jujur pasti lebih senang yang pertama. Kenapa? Belum ngomong, dia mengerti isi hati kita. Ini saudara-saudara. Ini sungguh-sungguh berkenan, cocok. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan sama Bapa di sorga. Saya percaya kalau anak itu berkenan sama orang tuanya, aduh saya percaya. Anak belum minta, sudah dikasih. Bapak Ibu, saya itu banyak diberkati Tuhan. Saya percaya kita juga semua diberkati Tuhan. Barang-barang yang saya miliki itu banyak merek Casio. Kasih orang. Saya sudah lama ini kesaksian Bapak Ibu. Saya sudah lama enggak beli jam tangan, termasuk yang pegang ini. Ini merek Casio semua. Kasih orang. Saya terakhir itu ada 1 jam. Sudah lama, mungkin 30 tahun lebih saya enggak pernah beli jam tangan. Terus satu waktu saya rasanya jam saya juga sudah lama, itu ada Seiko, merek tahun 90-an. Kemudian anak saya katakan, "Dad, beli jam dong sekali." Aduh itu sudah udah kampungan tuh jamnya. Ya. Terus saya bilang, "Aduh, yang penting kan masih bisa, bagus, ngapain?" Terus udahlah, saya pikir sekali-sekali ya beli itu. Baru mikir nih, ya Tuhan, sekali-sekali boleh ya Tuhan beli jam. Mesti ini belum jalan-jalan ke toko jam, mesti dalam hati. Sekali-sekali deh. Ternyata ada satu pelayanan. Kemudian dikasih hadiah, enggak tahu, di box gitu aja. Ada 2 box. Satu untuk istri saya, satu untuk saya. Kemudian ketika dibuka di rumah, Bapak Ibu, ternyata 1 pasang jam tangan, 1 untuk bapaknya, 1 untuk ibunya. Saya penasaran Bapak Ibu, karena sekarang kan banyak KW-KW kan. Saya bawa ke jam tangan, ke tukang jam. Mas, tolong ini KW atau yang ori ini? "Oh ini ori Pak," katanya. Waduh, ini mahal dong berarti. Saya pikir, terima kasih. Merek apa? Casio. Belum minta Bapak Ibu, masih mikir. Banyak Bapak Ibu. Banyak hal itu hanya contoh kecil. Mari kita jadi anak yang berkenan sama Tuhan. Saya percaya kalau hidupmu berkenan sama Tuhan, engkau banyak mengalami hal-hal yang baru, tahun kelahiran yang baru, mujizat-mujizat yang baru, yang belum pernah kita alami. Anak saya waktu masih SMA ngomong begini sama saya. "Saya nanti kalau sudah married, nanti besok-besok saya mau tinggal di luar negeri." "Loh kenapa?" "Ya pokoknya saya rindu aja tinggal di luar negeri supaya saya jadi berkat bagi bangsa-bangsa."
Ya saya diam aja. Orang masih SMA ngomong begitu ya, saya bawa dalam doa. Nah ketika masih anak saya SMA, kami berdoa bersama dengan istri saya. Kita sudah ada rencana supaya anak ini nanti sekolah di luar negeri dalam S1, kalau pulang ke Indonesia gampang cari kerja. Itu planning kami orang tua. Tetapi apa yang terjadi? Planning ini tidak jadi. Justru sebaliknya. Sekolah di Indonesia, di Jakarta, kerja di luar negeri. Katakan jalan-jalan Tuhan tak terduga. Begitu selesai anak saya nomor 1, sekolah di Indonesia, hanya 2 bulan langsung kerja di luar negeri. Bahkan di luar negeri dikasih bonus sama Tuhan. Ketemu pendampingnya di luar negeri. Dan akhirnya ketemu rencana merit, balik ke Indonesia. Itu yang nomor 1. Nomor 2, lain lagi ceritanya. Makanya hati-hati apa yang kau ucapkan. Aku pengen tinggal di luar negeri. Akhirnya dia ketemu dengan seorang pemuda. Sudah lama ketemu, ya udah enggak apa-apa. Tapi berapa saat kemudian ketemu lagi. Singkat cerita, dia menikah dengan seorang Indonesia. Tapi lahir di luar negeri, gede di luar negeri, dan kerja di luar negeri. Sekarang tinggal di Sydney. Itulah Acha Sinaga. Anak saya ini lagi dalam flight penerbangan dari Sydney ke Jakarta. Karena tantenya lagi sakit keras. Dia pengen melihat wajah tantenya kalaupun dia dipanggil Tuhan. Apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Saya katakan sama anak saya nomor 2, nak, ternyata apa yang kamu ucapkan dulu jadi kenyataan ya. Bapak Ibu, mari. Hidup kita harus berkenan, layak di hadapan Tuhan. Dan tujuan Tuhan juga apa? Memberi buah, katakan memberi buah. Apa artinya memberi buah? Masakan rambutan, apel kita tempelin sini beri buah, bukan itu. Memberi dampak. Ya. Kalau kita sudah diberkati, saya lihat ini wajah-wajah kita ini kan semua wajah diberkati Tuhan. Ayo katakan, saya diberkati Tuhan. Kita bisa hidup sehat, itu berkat. Coba Bapak ini 70 tahun lebih, sehat. Kayak umur 60 juga masih cocok Pak. Sehat, itu berkat. Coba sewaktu-waktu kita jalan ke rumah sakit, Bapak Ibu sewaktu-waktu bagus kalau kita ke rumah sakit. Lihat orang sakit, Bapak Ibu, aduh makan kagak bisa, punya uang banyak, ya makan gak bisa, jalan kagak bisa, makan aja gak bisa, pakai sonde Bapak Ibu ditusuk hidungnya, aduh kasihan Bapak Ibu. Itu berkat kalau diberikan kesehatan, maka jaga kesehatanmu yang baik-baik, jaga kesehatan, minum air putih banyak. 0,4 liter kali berat badan Anda. Itu yang benar menurut teori kesehatan. Ya. 0,4 liter kali berat badanmu. Itulah jumlah air putih yang perlu kita minum. Jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Jangan banyak lemak terlalu banyak. Supaya sehat. Usahakan olahraga teratur. Supaya kita sehat, jasmani, rohani. Loh ini kok jadi kuliah kesehatan? Udah balik sini lagi. Balik tas sini lagi. Ya. Bertumbuh, katakan bertumbuh. Sudah berbuah, ya kalau berbuah bertumbuh. Wow. Hidup kita ini kalau jadi berkat bagi orang, kita happy loh Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup kita ini apa? Berbagi. Hidup apa? Alkitab berkata apa? Lebih berkat memberi daripada terima. Iya kan? Tapi kita kan sukanya selalu terima. Kadang-kadang orang, saya cerita di Jakarta ini, Nanti kalau cerita Jakarta, cerita Malang nanti. Kalau kita bikin acara Bapak Ibu, selalu orang tanya, acaranya gratis enggak? Lo kok cari yang gratis-gratis? Yang gratis itu enggak, kurang membangun tuh. Keselamatan pun enggak gratis. Keselamatan itu apa? Enggak gratis saya katakan. Yesus mati untuk kita. Bahkan perlu tindakan iman. Bukan otomatis kalau Yesus sudah mati, otomatis selamat. Enggak. Kita harus bertindak dengan iman, mengaku dosa. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita jadi anak Allah. Namamu tercatat dalam kitab kerajaan sorga. Dan sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Itu yang benar. Tidak gratis. Nah karena itu mari kita harus berbuah. Kalau kita berbuah jadi berkat bagi orang. Ya, jadi berkat bagi orang. Kalau punya pembantu jadi berkat bagi pembantumu. Punya supir jadi berkat. Bersaksi. Kemarin beberapa waktu yang lalu supir kami tiba-tiba pingsan.
Saya sudah memang doa, Tuhan, saya rindu bersaksi ini bagi driver ini. Terus dia pingsan, habis pingsan didoain sama istri saya. Kemudian saya tiba di rumah, mukanya saya lihat sudah agak lain. Saya bilang, mas ini, tak doain, doa. Saya cerita sama dia. Dia bilang dia lihat ada penampakan gitu loh, penampakan. Nah ini pasti ada kuasa-kuasa gelap nih saya pikir kan. Saya doain, mas, memang kalau saya selalu pergi sama ini, supir ini, saya selalu doa. Mas, masih ingat enggak saya bilang? Kalau saya doa terakhir, apa yang selalu saya ucapkan yang kamu ingat? Amin. Loh ya memang betul, amin. Tapi sebelum itu kan ada. Oh apa ya, oh itu dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, bagus. Terus saya tanya, kamu pernah dengar Yesus enggak? Enggak pernah. Nah ini tak cerita sekarang, saya bilang. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia jadi manusia. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena dia mencintai manusia berdosa, termasuk mas sendiri dan saya. Semua dunia ini Tuhan cinta. Dan dia mati untuk kita orang berdosa, supaya kita orang berdosa ini diselamatkan. Pokoknya saya bersaksi. Kemudian saya tantang dia, mas, kalau Yesus ada dalam hatimu, tidak ada itu kamu diganggu setan, iblis, genderuwo, dari mana, tidak akan datang. Karena dia lebih besar, saya bilang. Terus saya tantang, mau enggak kamu buka hati, terima Yesus? Waduh, bingung aku Pak. Katanya, ya orang enggak boleh dipaksa. Ya, enggak boleh dipaksa. Kita kan sudah bersaksi, yang penting kita bersaksi. Itu urusan Roh Kudus. Terus ya udah kalau gitu, udah nanti kamu doa, saya doa. Saya doa Bapak Ibu. Saya doa. Singkat cerita saya katakan, dalam nama Yesus selamatkan orang ini. Dalam nama Yesus saya rebut roh orang ini. Diselamatkan, tidak ada kuasa gelap menguasai anak ini. Kemudian setelah selesai doa, saya tanya, mas, gimana tadi kesannya waktu saya doa? Waduh Pak, waktu Bapak doa tadi ada yang tarik saya, tapi ada yang nahan. Nah ini peperangan Bapak Ibu. Jadi ada yang tarik, Tuhan tarik dia, tapi ada yang nahan dia. Mari Bapak Ibu, jadi berkat. Saya percaya satu hari kelak, pokoknya saya sudah bersaksi. Ya, kita doa terus, saya juga terus berdoa. Jadi berkat Bapak Ibu. Mungkin pembantu kita, orang-orang yang dekat dengan kita, harus kita jadi berkat bagi mereka. Yang mau katakan amin. Berbuah. Berikut lagi apa? Kuat untuk menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11, itu kerinduan Tuhan bagi jemaat di Kolose. Supaya kita kuat. Kuat bukan karena minum obat kuat. Yes. Kadang-kadang kita sudah umur 70, sudah mau ini, jangan samakan umur kita kayak umur 30 tahun. Saya pun sering kadang-kadang lupa umur saya. Saya tahun ini double 6, 66. Umur saya kadang-kadang itu kalau pulang ke rumah orang tua saya dulu dibesarkan di Medan, baru ingat iya aku sepuh ini. Tetangga-tetangga sudah banyak rapture. Sudah enggak ada tetangga-tetangga, ya. Saya baru ingat iya ya sudah tua ini, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Kalau saya sih lupa bukan kenapa. Lupa karena selalu ada sukacita di dalam Tuhan. Ya. Selalu ada hal-hal yang indah yang Tuhan beri. Bukan berarti tidak ada persoalan loh. Ya, jangan lupa. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Berikut, lanjut. Di atas semuanya itu apa katanya? Di atas sebagai manusia baru. Kan tadi dikatakan Kolose 3:14, di atas semuanya itu biarlah kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Kenapa? Karena kita sudah jadi manusia baru, pikiran kita harus dibaharui, harus kita mematikan ego kita. Seperti Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena di atas semuanya itu, kalau kita sudah jadi manusia baru, harus diikat oleh kasih yang mempersatukan. Lanjut PowerPoint-nya. Lanjut terus. Nah, kasih kalau dalam bahasa Indonesia kita memang terbatas dengan bahasa kita kan. Kasih ya kasih aja. Tapi dalam bahasa Alkitab Bapak Ibu ada minimum 4 istilah yang dipakai. Yang pertama kasih filia, itulah kasih persaudaraan, kasih sesama. Karena dia baik, ya saya baik. Karena hobinya sama, ya kita itu dekat. Ya. Apalagi? Karena kita dari satu daerah, ya udah karena. Jadi itu kasih semuanya karena. Yang kedua, kasih apa? Storge, hubungan darah. Orang tua dengan anak, ini hubungan darah. Apalagi? Saya dengan punya om, tante, itu hubungan darah. Karena, ya karena dia anak saya, ya saya sayang dia.
Karena dia papa mama saya sayang dia. Itu karena apa? Storge, hubungan darah. Yang berikut, kasih eros. Suami istri. Ya karena dia istri saya, ya saya sayang dia. Karena istri saya cantik, ya sayang dia. Tapi sekarang pipinya sudah enggak mulus, ya sorry Jo. Kalau itu kasih karena suami saya, rajin bawa duit. Ya saya sayang dia. Itu kasih yang karena. Nah ini yang terakhir ini. Ini bukan kasih yang karena. Apa itu? Agape. Itulah kasih ilahi. Tanpa pamrih. Kasih yang walaupun. Katakan kasih yang walaupun. Roma 5:8 berkata, walaupun kita sudah berbuat dosa, Allah tetap mengasihi. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau sudah sadar sebagai orang berdosa, minta ampun sama Tuhan. Jangan pegang ayat ini, ya walaupun saya hidup dalam dosa, ya Tuhan tetap sayang sama saya kok, enggak apa-apa. Jangan. Artinya, walaupun kita masih dalam dosa, Tuhan mau mati untuk kita. Jadi ini kasih yang walaupun. Nah sekarang, kalau dalam pernikahan, yang mana yang penting? Bapak Ibu, halo, yang mana yang penting? Semua penting. Tapi memang betul Bapak Ibu, dasarnya harus kasih agape. Walaupun suamiku sudah tidak bisa menghasilkan duit, cintaku tetap tidak berubah. Nah itu kasih yang walaupun istriku sudah berkembang ke kanan dan berkembang ke kiri, aku tetap mencintai dia seperti kami baru menikah. Istri saya dulu baru menikah pinggangnya 48, sekarang 84. Oh haleluya. Terima. Itu sudah berkat yang Tuhan beri. Ya. Itu kasih yang walaupun anakmu 3, walaupun anakmu belum seperti yang kau rindukan. Kita sebagai orang tua harus tetap mengasihi dia. Itulah kasih yang agape. Itu yang Tuhan mau. Dan kasih agape itu tidak bisa dibeli di apotek. Mas, beli kasih agape dong. Kalau ada yang jual seperti itu, rame, Bapak Ibu, kilometer antrian semua. Kasih agape itu hanya bisa kita miliki kalau kita seperti yang gembala pembina kita katakan tadi, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita selalu belajar mengandalkan Tuhan. Ada waktu sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Kita siapkan dalam kehidupan kita di dalam apapun masalah kita yang kita alami. Kalau kita ada waktu memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu, wow, hadirat Tuhan turun. Semua persoalan rasanya kalau sudah Tuhan hadir, wow, itu rasanya semua sudah wow. Kita sudah plong kata ibu ini. Yuk WL maju ke depan yuk. Plong. Nah mari Bapak Ibu. Dalam kasih keluarga semua ini kasih ini penting. Kasih bersaudaraan juga penting. Sebagai teman. Ada orang katakan sudah menikah. Wah saya mah sekarang sudah anggap kakak adik. Loh jangan. Kakak adik masa tidur bareng-bareng? Nggak boleh kakak adik. Harus sebagai suami istri itu apa? Seorang pakar pernikahan berkata begini, setelah hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan yang paling dalam ialah hubungan suami dan istri. Bukan hubungan bos sama sekretaris. Bukan hubungan pejabat teras dan wakilnya, bukan. Tetapi hubungan yang terdalam setelah hubungan kita dengan Tuhan, itulah hubungan seorang suami dan istri. Karena itu, kita perlu semua ini, hubungan ini, kasih ini. Kasih eros perlu. Kalau enggak ada eros kan repot juga. 30 tahun menikah, istrinya perawan terus. Kasih itu eros perlu, tetapi ingat, bukan kasih eros segala-galanya. Tapi itu penting. Dan yang mendasari, biarlah kiranya kasih agape itu terus mengalir, bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu kita pulang hari ini. Ada banyak hal yang bisa mempersatukan kita. Tapi kasih yang walaupun, kasih agape, kasih Kristus. Itulah yang Tuhan mau mempersatukan kita. Dan terus menyempurnakan hidup kita di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan kuasamu lebih besar. Kuasamu lebih besar. Tuhanku lebih besar.
bisa punya masalah. Kita semua bisa beban berat. Saya mengajak Bapak Ibu, orang tua, suami istri, anak-anak muda. Saat engkau berbeban berat, masuk ke kamarmu. Kunci kamarmu. Naikkan pujian penyembahan ini dengan iman. Nyanyikan dengan iman berkali-kali. Tutup matamu, konsentrasi, pusatkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya ketika engkau menaikkan pujian ini, hadirat Tuhan turun. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuasa-Mu terlebih besar. Wanita saja, katakan kuasa-Mu hanya wanita. Yesus. Yang pria, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Sama-sama satu kali lagi, kuasa-Mu lebih besar.
kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya kami terus bertumbuh. Kami boleh memiliki hikmat dan boleh memiliki pengetahuan yang benar. Kami boleh memiliki kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Sehingga kami boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami memiliki kekuatan yang berasal dari Allah. Mari Bapak Ibu buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka rohmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belajar dan aku berkomitmen tidak mau mengandalkan diri sendiri. Tapi aku mau rindu memiliki hikmat dari Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Aku rindu memiliki pengetahuan yang benar. Aku rindu bertumbuh. Aku rindu berbuah. Aku rindu memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Maukah Bapak Ibu berkata demikian? Kalau engkau mau, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita berdoa kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai satu ekspresi kita. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini tanggal 17 Maret tahun 2019, kami anak-anak-Mu berkomitmen di hadapan-Mu. Kami rindu memiliki hikmat. Kami rindu memiliki pengetahuan yang benar. Kami rindu bertumbuh. Kami rindu berbuah. Kami rindu terus juga berdampak. Akhirnya kami kuat dan kami keluar sebagai pemenang. Kami katakan juga, kami mau belajar stop untuk mengandalkan kemampuan kami. Tapi kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami minta kekuatan dari Tuhan. Berikan bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, terima kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kekuatan Tuhan. Terima. Terima. Terima kekuatan Tuhan. Yesus. Saat ini kami minta pengurapan dari sorga. Pengurapan Roh Kudus mengurapi tiap anak-anak-Mu yang berkomitmen. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka satu persatu. Tumpangkan jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan apa yang sudah kami dengar siang hari ini. Biarlah hari ini kami semua pulang dengan sukacita. Karena Tuhan berbicara dengan kami. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan.